Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pada malam hari ini? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 5 ayat 17 sampai 20. Sebagai nas pembimbing pada malam hari ini, saya akan membacanya ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya kita akan mohon bimbingan kepada Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Pada malam hari ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Matius 5 ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Demikian pembacaan Alkitab kita. Renungan pada malam hari ini dengan tema mengasihi Allah, lakukan perintahnya. Saya mau taat melakukan firman Tuhan supaya selamat. Pernyataan tersebut mungkin pernah kita dengar. Bahkan kita sendiri mungkin pernah mengucapkannya. Menjadi perenungan, apakah pernyataan itu benar? Jika dilihat dari sisi teologi pemahaman imam Kristen tentang keselamatan, jawabnya jelas bahwa pernyataan di atas bertentangan dengan pemahaman iman Kristen. Keselamatan dalam iman Kristen diperoleh karena anugerah dari Allah dan bukan hasil perbuatan baik seseorang. Pemahaman tentang melakukan firman Tuhan supaya diselamatkan tidak jauh berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Yahudi pada umumnya juga memahami bahwa mereka diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Pemahaman yang salah inilah yang mau diluruskan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Bagi Tuhan Yesus, hukum Taurat adalah panduan moral bagi mereka yang sudah diselamatkan. Artinya, ketika orang percaya atau pengikut Yesus melakukan hukum Taurat, itu bukan supaya dirinya memperoleh keselamatan, tetapi sebagai rasa syukur atas karya keselamatan yang sudah diterimanya. Karena itulah dalam ayat 17 Tuhan Yesus menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat melainkan menggenapinya. Jadi kedatangan Yesus Kristus berfungsi untuk menjelaskan arti hukum-hukum Tuhan yang terkandung di dalam hukum Taurat secara penuh. Yesus Kristus mau mengajak setiap orang percaya untuk memahami bahwa inti hukum Taurat adalah kasih yang murni terhadap Tuhan dan sesama. Itulah inti seluruh hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada umat. Wujud umat mengasihi Tuhan harus dibuktikan melalui ketaatan melakukannya perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kalaupun sebentar lagi Tuhan kami akan beristirahat, kiranya Tuhan akan selalu menjaga, melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.